semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bu Devia. Nah, untuk hari ini saya akan membuat isian toples lebaran yang sangat enak, lembut dan juga wangi ya. Ini saya akan membuat kue janda genit pandan kelapa. Simak terus ya teman-teman ke proses pembuatannya sampai selesai. Ini bisa juga buat ide jualan kue lebaran. Nah, untuk pertama-tama ini akan saya panggang dulu ya. Ini saya gunakan 1 butir kelapa parut dan saya panggang. Saya menggunakan oven tangkring ya. Ini kita panggang kurang lebih 30 menitan gitu. Ini misalkan baru 10 menit kita aduk dan kita masukkan lagi, nanti kita panggang lagi sampai kering. Tapi misalkan teman-teman mau menggunakan kelapa kering yang instan juga ada, cuma agak susah carinya, jadi saya membuat sendiri ya. Ini gampang kok, cara bikinnya tinggal dipanggang aja sambil diaduk-aduk, kita panggang sampai kering. Nah, ini setelah kering kita masukkan ke dalam blender ya, dan akan saya haluskan. Ini kelapanya tuh banyak banget ini karena saya membuatnya ini 1 butir ya teman-teman. Ini kita blender sampai halus ya. Jadi misalkan nggak di blender, teman-teman ngalusinya bisa menggunakan ulekan juga nggak apa-apa. Kita sisihkan dulu. Sekarang saya akan ayak gula halus ya. Di sini untuk gula halus saya gunakan 220 gram atau 9 sendok makan. Lalu butter 1 sendok makan, dan untuk margarin saya gunakan 100 gram ya. Ini kita bersihkan sendoknya, sayang ya teman-teman, jadi kita bersihkan dulu. Lalu kita tambahkan minyak sayur 200 ml. Untuk minyak kita gunakan yang bersih ya. Dan ini kita mixer kurang lebih 5 menitan gitu ya. Ini nggak perlu waktu lama untuk mixernya ya, cukup supaya minyak, gula dan juga margarinnya itu tercampur rata, jadi nggak perlu waktu lama banget ya. Nah, jika sudah seperti ini kita matikan mixernya ya teman-teman, dan ini untuk baling-balingnya kita bersihkan, sayang ya masih belepotan gitu. Kemudian kita tambahkan pasta pandan. Ini wangi enak teman-teman. Kita taruh pastanya secukupnya, sesuai selera ya, tapi ini misalkan agak banyakan juga nggak apa-apa, kurang lebih setengah sendok makan biar wangi ya. Nah, ini setelah rata kita masukkan susu bubuk ya, 1 bungkus gini ya untuk susunya. Kemudian tepung maizena. Untuk tepung maizena saya gunakan 100 gram ya. Lalu ada tepung terigu. Untuk tepung terigunya saya gunakan 300 gram atau 14 sendok makan munjung. Ini kita ayak semua ya supaya nggak ada yang mengerindil, jadi kita harus saring gitu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, tuh ada yang mengerindil, kita sisihkan, kemudian kita aduk adonan menggunakan spatula ya. Ini kita aduk-aduk dulu, dan nanti saya akan adonin menggunakan tangan ya teman-teman supaya lebih gampang gitu. Tapi ini sebelumnya kita aduk menggunakan spatula dulu. Ini akan saya gunakan tangan, dan pastikan ya tangan kita sudah dicuci bersih. Untuk teman-teman yang baru gabung, selamat datang ya. Selamat bergabung. Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya, dan juga notifikasinya ya, supaya nggak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih. Nah, ini sudah kalis ya teman-teman, jadi sudah siap bentuk. Tapi sekarang akan saya bikin buletannya dulu. Ini saya akan ukur ya menggunakan sendok takar. Untuk sendok takarnya saya gunakan ukuran 50 ml. Jadi biar untuk ukurannya itu rata. Tapi misalkan mau menggunakan timbangan juga nggak apa-apa. Tapi kalau menurut saya lebih praktis menggunakan sendok seperti ini ya. Nah, ini jadinya banyak banget. Kita sisihkan dulu. Sekarang kita siapkan tepung kelapanya. Ini saya gunakan separohnya aja ya untuk tepung kelapanya atau kelapa keringnya. Misalkan teman-teman mau beli yang instan juga nggak apa-apa. Cuma kalau di tempat saya itu agak susah ya cari kelapa keringnya. Jadi saya membuat sendiri, gampang kok, tinggal dipanggang aja
sampai kering, lalu kita haluskan. Ini kita bikin buletan ya untuk adonan kue janda genitnya. Ini kita lumurin menggunakan kelapa keringnya seperti ini. Kita lakukan ini sampai selesai ya, ini gampang banget. Tuh teman-teman, jadi kita tata di loyang. Untuk loyang nggak usah diolesin margarin juga nggak apa-apa, jadi nggak lengket karena menggunakan tepung panir ya. Jadi untuk di loyang itu nggak lengket. Ini kita bikin buletan sampai selesai. Untuk resep yang saya buat ini menghasilkan 3 loyang ya teman-teman. Nah, setelah selesai kita bikin buletan, ini sekarang kita kasih toppingnya ya. Ini saya gunakan choco chip yang coklat, tapi misalkan teman-teman mau gunakan yang warna-warni juga nggak apa-apa. Ini saya gunakan yang coklat. Kita gunakan secukupnya aja ya untuk choco chip. Nah, untuk yang sudah dukung, terima kasih banyak ya teman-teman atas dukungannya selama ini. Pokoknya doa terbaik untuk teman-teman semua, berkah, sukses, dan sehat selalu. Amin. Terima kasih banyak ya. Nah, ini sudah mau selesai kita kasih choco chip. Pastikan ya teman-teman sudah memanaskan oven. Di sini saya gunakan oven tangkring ya. Ini saya sudah panaskan kurang lebih 15 menit. Sekarang kita masukkan kue janda genitnya, ini kita panggang kurang lebih 30 menit ya. Ini kita gunakan api sedang ya teman-teman. Jika sudah kurang lebih 30 menitan, ini sudah agak kecoklatan, kita angkat. Jadi untuk kelapanya itu agak kecoklatan gitu teman-teman, enak banget. Nah, ini untuk loyang yang ketiga kita panggang. Ini setelah matang ya, kita dinginkan dulu dan nanti baru kita masukkan ke dalam toples. Nah, ini sudah dingin. Sekarang kita tata ke dalam toples ya. Ini kalau di sini untuk satu toplesnya bisa dijual dengan harga 40.000. Jadi silahkan ya teman-teman coba di rumah. Misalkan mau buat usaha jualan kue lebaran, ini bisa banget. Ini terbaru ya, jadi menggunakan pandan dan juga kelapa. Kalau misalkan menggunakan tepung panir nggak apa-apa, tapi ini enak banget teman-teman. Jadi silahkan teman-teman coba di rumah buat isian toples lebaran, bisa juga buat usaha. Ini untuk resep yang saya bikin menghasilkan 3 toples ya, dan masih ada sisa untuk janda genitnya sedikit. Silahkan ya teman-teman coba di rumah. Mohon maaf ya jika saya ada salah kata. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.